Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar tematik di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang ke-6 mengenai karangan non-fiksi. Dibuka bukunya dan simak penjelasannya. Tujuan pembelajarannya, murid dapat memperkirakan informasi dalam artikel dengan benar, yaitu tentang karangan non-fiksi. Kalian tentu pernah mendengar yang namanya karangan fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang misalkan bahas mengenai karangan fiksinya terlebih dahulu. Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi si pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek atau cerpen. Fiksi ilmiah merupakan fiksi ilmu pengetahuan adalah fiksi yang ditulis berdasarkan ilmu pengetahuannya berdasarkan teori atau spekulasi ilmiah. Karangan fiksi berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi si pembacanya. Itulah sebabnya tulisan ini lebih dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Bahasa tulisan fiksi selain bermakna denotatif juga konotatif dan asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Selain itu juga bermakna ekspresif, yaitu membayangkan suasana pribadi pengarang. Bahasa tulisan fiksi juga sugestif, yaitu bersifat mempengaruhi pembaca, dan plastis, yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembacanya. Ini merupakan karangan fiksi. Anak-anak bisa melihat perbedaannya nanti dengan karangan non-fiksi. Sekarang kita masuk di karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiktif biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, berupa laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda atau bermakna yang sama. Ciri-ciri cerita non-fiksi sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif itu kebalikan dari yang namanya bahasa konotatif. Jika bahasa konotatif itu memiliki arti bukan makna sebenarnya, maka bahasa denotatif itu memiliki arti yang sebenarnya. Nah, artinya bahasa tersebut terbatas dan tidak bermakna ganda atau ambiguitas. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menafsirkan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, bahasanya harus formal. Dalam cerita non-fiksi biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia atau KBBI. Namun ada juga yang menggunakannya dengan gaya bahasa santai atau bahasa sastrawi. Baik bahasa sastrawi ataupun bahasa sastrawan. Informasi yang disampaikan pembaca harus sesuai dengan kenyataan atau harus valid sesuai dengan apa yang data yang didapat. 3. Disusun berdasarkan fakta yang ada. Teks non-fiksi disusun dengan berlandaskan pengamatan dan data yang sebenarnya. Sebab itu, buku non-fiksi seringkali dijadikan sumber informasi bagi si pembaca. Non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Tak heran jika non-fiksi memerlukan waktu lama dalam pengambilan data. Yang keempat, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Biasanya nih, cerita non-fiksi itu memiliki kaidah atau tatanan sistem yang harus ditaati. Dari sebab ia berlandaskan pada sebuah fakta, maka non-fiksi harus jelas dan masuk akal atau biasa kita sebut dengan logis. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak,
Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Ingat, perbedaannya hanya terletak pada apakah kejadian itu benar-benar ada atau hanya hayalan si penulisnya saja. Itu adalah perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran si pembacanya. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas, sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Pertama, non-fiksi murni, yaitu berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik atau dapat dipercaya. Yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Contoh-contoh dari karangan non-fiksi murni yaitu ada skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, disertasi, dan artikel. Nah, skripsi ini biasa pada saat orang mengambil sarjana S1. Kalau udah kuliah ngambil S1 ini namanya skripsi. Karya ilmiah biasa oleh penelitian-penelitian seperti laporan juga, makalah. Kalau tesis itu untuk orang yang sudah mengambil S2 strata 2-nya. Setelah S1 dia lanjut ke S2, itu namanya mengerjakan tesis. Nah, kalau S3-nya dia mengerjakan disertasi. Ini merupakan untuk orang yang sudah mengambil S2 lalu lanjut ke S3. Ketika dia mau ujian harus membuat disertasi. Artikel juga sama. Artikel itu biasa dibuat juga oleh orang sesuai dengan data yang valid dan dapat dipercaya. Demikian penjelasan dari Mister. Mister ucapkan terima kasih. Thank you. Jika ada anak-anak yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada wali kelasnya masing-masing, yaitu Miss Delpi dan Mister Yogi. Dan jangan lupa catat hal-hal penting yang ada di dalam video, di dalam buku tulis kalian masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, and God bless you. Bye-bye.